happy for my first game for Indonesia. Thank you all for the support and see you soon. Thank you. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean pemain-pemain senior. Ya, kalau dilihat saat ini memang semuanya ya, dari Jay Ijes, kemudian Tom Haye, ini mereka tidak kembali ke Belanda teman-teman, tetapi harus liburan dulu. Hal ini pun wajar karena memang dirinya setelah kompetisi kemarin di Eredivisie ataupun di Serie B Italia memang sangat padat sekali jadwalnya. Jadi untuk saat ini mereka semua berlibur, dan yang patut sangat kita apresiasi adalah di sini bagaimana momen mereka ini memperkuat timnas Indonesia. Kita sudah dipastikan lolos di ronde ketiga ya, dan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ya, di ronde ketiga ini tantangannya sangat berat. Tantangan kita semakin kuat dan juga beberapa musuh-musuh kita ini semakin berkembang. Artinya kita harus juga mengikuti apa yang sudah menjadi budaya ya. Bisa dibilang bagaimana kekuatan dari sepak bola Asia ini. Kita harus mengikuti dan juga bisa bersaing di situ. Nah, melihat ya bahwa kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini nantinya ya pasti akan banyak diisi oleh pemain-pemain grade A. Pemain-pemain keturunan yang akan menjadi bagian timnas itu akan bertambah. Itu pasti, karena memang Sintayong sudah mengumumkan ya bahwa akan menambah beberapa pemain. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah ya, bagaimana kita ketika rapat di DPR ya, banyak anggota-anggota DPR kita menyuarakan bahwa sebenarnya apakah naturalisasi ini efektif sebagai jalan pintas menuju prestasi. Nah, ini lagi-lagi selalu diutarakan di sidang DPR ya. Bahkan di situ ada pemain keturunannya pun ya di sana. Dan itu pun langsung diucapkan ketika kemarin ya, bahwa regulasi harus dibentuk seperti 60 pemain lokal kemudian 40 pemain keturunan. Nah, klaster atau pembedaan seperti ini sepertinya tidak akan pernah usai. Perdebatan seperti ini menurut saya tidak akan pernah usai kalau ya dari personnya itu juga tidak menyadari bahwa mereka semua ini adalah pemain-pemain Indonesia. Kalau tidak menyadari hal itu, ya menurut saya bukan lagi 60-40 lah, bisa saja 70-30 nantinya, atau bahkan 20-80 ya. 20% yang harus main itu pemain keturunan, kemudian 80-nya adalah pemain lokal. Nah, kalau klaster-klaster seperti ini ya, ini menurut saya akan merugikan pelatih ya, kalau suara-suara di DPR saja masih terpecah seperti ini. Karena yang mengetahui ya bagaimana komposisi dan juga strategi itu adalah pelatih. Pelatih yang menentukan hal ini. Jadi siapapun tidak bisa mengganggu. Dan yang ingin perlu saya tekankan di sini adalah kawan-kawan, ini kita harus paham ya bahwa mereka ini adalah warga negara Indonesia. Mereka memilih sebuah kewarganegaraan itu hasil pertimbangan yang sangat matang. Dan apakah ini secara legal formal itu sesuai dengan aturan? Jawabannya jelas iya. Pemain-pemain keturunan ini memiliki legal formal sendiri. Mereka memiliki hak penuh untuk menjadi bagian dari sebuah negara. Ya, apalagi Indonesia ya, yang mayoritas populasinya ya itu memang memiliki banyak sekali etnis. Ya, tidak bisa dipungkiri hal itu. Mungkin jika Malaysia, kemudian Thailand, ya, Singapura, ya, memiliki kultur ya, dalam hal ini historikalnya seperti Indonesia, mungkin mereka juga akan banyak menaturalisasi pemain ya. Tetapi ini adalah sebuah keberkahan bagi Indonesia. Mengapa harus ada kontroversi hal ini? Ya, bahkan kalau kalian lihat kemarin ya, ketika Indonesia versus Filipina, ya, usai laga, ya, Tom Haye, ini saya ambilkan contoh Tom Haye ya. Ketika usai laga, kemudian dia menghampiri orang tuanya ya, kemudian dia memeluk ayahnya. Ya, kita ketahui ayahnya ini keturunan Jawa, Sulawesi ya. Kakeknya dari Solo, kemudian neneknya itu dari Sulawesi Tenggara. Nah, kemudian dia memeluk sang ayah, kemudian di situ seolah terjadi beberapa ucapan ya bahwa di sini saya sudah kembali, kemudian bermain untuk tanah air ya. Kemenangan ini untukmu. Nah, ini artinya apa? Ya bahwa sebenarnya
pemain keturunan ini juga memiliki sebuah rasa kebanggaan dalam hatinya, kemudian memiliki rasa bangga dalam dirinya. Ini membuktikan bahwa sebenarnya Indonesia saat ini sudah di jalan yang benar. Nah, kemudian kalau dilihat dari beberapa sisi lainnya ya, kita sudah tahu bahwa sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Shin Tae-yong, track recordnya itu sudah bagus. Dilihat dari beberapa aspek pun ya, apapun yang terjadi pemain keturunan ini sangat penting. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sebenarnya Indonesia sangat membutuhkan hal itu. Oleh sebab itu, kita sangat perlu, kita tidak bisa lagi membedakan mana pemain lokal dan juga mana pemain keturunan. Yang jelas ketika sudah menjadi bagian timnas, kemudian dia sudah menjadi skuad penting, ya kita tidak perlulah dikotomi lagi. Yang ingin saya tekankan lagi semoga ya, ini untuk diproses naturalisasi selanjutnya, ya siapapun yang akan menjadi pemain baru, tidak perlulah dalam hal ini DPR membuat regulasi atau aturan baru mengenai skuad yang akan diturunkan, karena itu menurut saya sudah kepentingan pelatih, sudah menjadi hak pelatih. Siapapun pelatih yang menangani timnas Indonesia, mereka yang berhak menentukan starting. Mau 100% full pemain half blood ya menurut saya tidak masalah. Yang jelas ini semua sudah menjadi kepentingan bangsa. Kalau memang nanti akan dirubah di rotasi pun ya, nanti ada Martin Paes, kemudian di situ ada Jay, di tengah ada Tom Haye, kemudian di striker ada Ragnar ataupun Jens Raven ya, ataupun yang lainnya ya, semuanya itu diisi oleh pemain keturunan. Ya menurut saya itu bagus-bagus saja. Selagi ya, ini dalam tanda kutip, selagi liga kita belum berbenah ya, kemudian masih ada protes sana sini mengenai regulasi pemain asing, ya menurut saya jangan harap ya para pemain-pemain yang saat ini ya malas untuk keluar dari zona nyaman itu akan tembus di skuad timnas Indonesia. Kemarin kita sudah lihat juga bahwa sebenarnya liga kita itu urutan 28 Asia ya, peringkat 28 Asia. Dan kalau dilihat juara di Liga 1 kemarin Persib Bandung itu sama sekali tidak mengirimkan wakilnya di timnas ya. Bahkan sekali bermark Klok, kemudian juga ada beberapa pemain seperti Rahmat Irianto, ya mungkin Edo Febriansa, itu masih bisa ya dijadikan sebagai kekuatan di timnas Indonesia. Ya, ada pun juga beberapa pemain lainnya ya seperti pemain-pemain Borneo, di situ ada Stefano Lillipali, kemudian juga Persija Jakarta, di situ ada beberapa pemain bagus di sana ya. Tetapi tidak sama sekali dilirik oleh Shin Tae-yong. Bahkan kalau dilihat pemain-pemain cadangan timnas pun antara pemain cadangan juga starter itu sama kuatnya ya. Ini menunjukkan bahwa Liga Indonesia untuk bersaing di level timnas itu belum cukup ya. Standarisasinya sepertinya Shin Tae-yong ini semakin tinggi. Sehingga kalau kalian lihat ya, siapa yang debut kemarin saat melawan Irak ataupun Filipina, kalian bisa menebak ya, bahkan 10 klub ya atau pemain yang berlaga di starter itu 10 timnya itu ada berada di luar negeri ya. Nah, ini sebuah pembeda ya, sebuah pembeda. Artinya dengan adanya beberapa pemain keturunan ini ya, referensi kita semakin jauh ya, level kita semakin jauh. Kita memanggil pemain PSSI dalam hal ini dalam pemanggilan pemain tidak lagi hanya ke Indonesia ya, tetapi ke Italia, ke Belanda, ke Belgia. Nah, ini menurut saya sebuah profesionalisme yang sangat bagus ya, yang ditunjukkan oleh beberapa pemain keturunan ya, dan juga beberapa pemain lokal yang sudah mulai terpancing untuk berkarir di luar negeri. Nah, lagi-lagi ini adalah level yang sudah meningkat ya. Ini adalah level yang sudah semakin baik. Semoga saja dengan apa yang sudah menjadi level ini ya, jangan sampai nantinya kita banyak direcoki di sidang DPR untuk kepengurusan ataupun proses dari para pemain keturunan yang lain. Karena lagi-lagi sudah saya tekankan tadi bahwa ronde ketiga ini semakin ketat, wajar jika pelatih meminta pemain tambahan, yang jelas ini untuk kepentingan timnas Indonesia.
Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan skuad saat ini dengan banyaknya pemain keturunan? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia mampu untuk bisa bersaing di ronde ketiga ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.